Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue ngevlog pagi hari. Gue mau OTW ke kantor. Karena hampir setiap ngevlog gue siang atau sore hari. Jadi kita kali ini coba pagi hari. Ada mobil cuy. Jadi kenapa di sini di gang sempit ada mobil, karena di depan itu ada kos-kosan yang ini boleh bawa mobil. Ini jalannya baru di aspal ya. Ini posisi jam 7 pagi. Kebetulan udaranya adem, nggak tahu nih lagi ada apa ya, nggak tahu karena semalam hujan mungkin. Ini gue masih di gangnya ya, belum ke jalan rayanya, karena kalau mau ke arah Jakarta itu harus lewat gang memang. Kalau lewat jalan raya itu jadi kita harus putar balik di Margonda sana, di Margo kejauhan, jadi mending lewat gang sini. Sini banyak ini kos-kosan, ada kan banyak kuliahan. Mulai dari yang sederhana kecil sampai yang gede kayak gitu. Nah itu di depan jalan raya Margonda ya. Nah ini jalan raya Margonda. Ke kiri ke arah Sawangan, ke arah Citayam. Jadi kali ini gua mau ke arah, berarti ke arah utara ya. Nah Depok kan selatan Jakarta. Nah ini ada kampus BSI. Biasanya kalau setengah 8 lah udah rame nih di sini yang pada kuliah. Banyak sini kampus. Yang paling gede kayaknya Universitas Indonesia. Ini nyobain vlog pagi-pagi di Jakarta dulu. Siapa tahu nanti bisa ngevlog pagi-pagi di Bandung atau mungkin di Puncak. Karena gue tuh kepengen banget. Ini ke kiri ya. Kalau ke kanan itu ke arah Kelapa 2, ke arah Pal. Gue kepengen banget ngevlog pagi-pagi di Ciwidey situ, di daerah Cibuni, Ciwidey itu di kebun tehnya, Bu. Nah, gue pernah ke sono sekali waktu itu. Nah, itu juga enggak niat ya. Gue belum tahu lah jalurnya, gue cuma tahu di IG doang. Gue sama istri, ya udah ke sana. Tujuannya kemana? Ke pantai Sayang Heulang kan, tapi lewat situ. Oke lah. Nyampe situ tengah hari ternyata, karena dari sini gue berangkat jam 7 pagi. Nyampe situ tengah hari, tapi udaranya masih dingin, tetap dingin.
Nah, karena Pantai Sayang Heulangnya gue gak tahu spot yang bagusnya di mana, akhirnya kita mutusin buat lanjut ke Pangandaran. Nyampe Pangandaran tuh jam 8 malam kalau gak salah. Kayaknya kemalaman lah. Nah, kita banyak berhenti juga. Seru dah. Cuma waktu itu belum kepikiran dibikin konten gitu. Belum kepikiran. Nah, terus gue juga pernah dari Depok sini itu benar-benar gak niat sih. Niatnya mau jajan bakso ke Bogor. Ada yang bakso viral kan, yang 25.000 sepuasnya gitu kan. Waktu itu bini gue juga cuma pakai baju gamis gitu. Gue gak pakai baju biasa. Bini gue bahkan gak pakai jaket. Istri gue gak pakai jaket. Kalau gue pakai jaket tuh. Dan istri gue tuh benar-benar belum sarapan karena dia pengen puas makan bakso gitu. Dan gue juga kalau gue udah sarapan dikit sih. Pas udah nyampe daerah itu Ciawi, bini gue ngomong, nih baksonya bukanya jam 11 siang. Nah, gue posisi tuh jam 9-an kali ya udah sampai sana. Terus gimana kata gue? Ya udah main dulu aja ke Sukabumi kata bini gue. Dia gak tahu kalau dari Bogor ke Sukabumi itu jauh ya. Kata gue ya udah Sukabumi, ayo Pelabuhan Ratu. Nah, ternyata pas situ istri gue bilang lagi, kalau ke Pelabuhan Ratu kan harus sewa penginapan, terus harus kita bawa baju ganti, mending ke Tasik aja gitu. Ya udah, tapi lewat Sukabumi. Nah, istri gue tuh gak tahu. Ya udah, lewat mana aja kata gitu. Gue gas dong lewat Sukabumi. Gue tuh belum pernah tahu jalur sana, cuma pernah lihat di YouTube. Gue juga gak tahu ya, gue gak baca map sama sekali. Patokan gue itu ikutin marka jalan warna kuning karena itu jalur provinsi kan. Ya udah, gue kesana. Istri gue tuh, wah 7 jam lagi katanya gitu kan, pas lihat di map. Dan makin sana masuk ke arah Pelabuhan Ratu, Cigaruh situ, arah Jampang, kok jadi 9 jam katanya itu. Akhirnya itu gue bener-bener pengalaman sih. Gue nginep di pom bensin daerah Cikalong karena jam 9 baru sampai sana, dan ke arah Manonjaya, ke arah rumah istri gue itu masih 2 jam lagi dan harus ngelewatin hutan. Akhirnya gue putusin ya udah nginep situ, dan jam 5 subuh gue berangkat lagi ke Manonjaya. Sampai Manonjaya jam 7 pagi, jam 5 sore gue berangkat lagi ke Jakarta. Dan itu sakit pinggangnya sebulan. Serius. Ini kita ambil kiri aja ya, arah Setu Babakan. Lurus bisa, tapi udah terlalu familiar lah kalau lurus. Oke, gue lanjutin ya. Itu sakit pinggang gue itu 1 bulan. Nah, pas kesini lagi istri gue gak ikut karena dia, gue pengen naik bis aja katanya gitu. Ya udah, kesini tuh jam 5-nya. Itu benar-benar sakit pinggang cuy. Tapi itu benar-benar pengalaman gitu lah. Satu pengalaman gue dari sebelum nikah itu pengen lewat jalur pantai selatan. Dan gue lihat di salah satu vlog, siapa tuh? Vlog ini Nugroho, namanya Nugroho Febianto, Bang Nugroho, orang Depok juga tuh. Tapi dia naik angkutan umum, naik bis. Makanya gue tahu kalau marka kuning itu jalur provinsi itu dari lihat vlog dia. Gue pengen nyoba tuh dari dulu. Cuma kalau sendiri, sebelum nikah kan sendiri ya. Kalau sendiri itu gue nggak ini kita belok kanan ya. Kalau sendiri gue gak berani gitu, gak berani ya. Tapi kalau ngajak temen itu gak ada yang mau, karena teman-teman gue itu udah pada kapok gue bawa main. Karena kalau gue main itu biasanya ya, kalau nggak jong tempatnya ya jaraknya yang jauh banget gitu, pada kapok. Akhirnya pas begitu, nah pas awal-awal nikah gini, gue bilang ini kan banyak tempat yang pengen gue tuju tapi belum kesampaian, belum tercapai lah. Jadi mohon kerjasamanya, bantuin gue memenuhi hal tersebut ke istri gue. Ya udah, kata istri gue, selagi ada duitnya ayo. Tuh gue ajak tuh ke situ. Itu pertama kali. Nah, yang kocak itu karena bini gue belum sarapan ya.
di daerah masih daerah Pelabuhan Ratu kayaknya, di kebun karet, berkebunan karet. Di situ istri gua tuh ini muntah-muntah kan, karena ya belum sarapan, dan istri gua tuh punya lambung yang nggak boleh telat makan tuh. Itu muntah-muntah, gue bingung dong. Balik lagi ke Depok 4 jam. Terus kalau lanjut ke sana, gue bertemanya kalau lanjut ke Tasik ya gue tahu jalur gitu kan. Terus selain itu juga gue bisa bawa bekal dari kampung gitu kan, kayak beras atau apa. Kalau sampai sini kita balik ke Depok, sama-sama jauh atau gitu. Sampai akhirnya udah tuh gue lanjut. Nah di daerah Sindang Barang jam 3:30 lah ya, itu masih jauh ke arah Tasik, itu masih jauh. 3:30. Sindang Barang tuh masih Cianjur ya, Cianjur Selatan. Kenapa gue berhenti di Sindang Barang? Karena gue ngikutin vlog Nugroho juga berhenti di Sindang Barang. Setelah itu apa namanya, gue berhenti karena dia tuh alun-alun ya, cukup rame. Terus jajan. Kalau gue kan orangnya nggak rewel ya, apa aja yang penting bikin kenyang gitu. Kalau istri gue tuh agak rewelnya gini, kalau mie ayam ya sekiranya menurut dia gak enak, dia gak mau gitu. Gue beli mie ayam, terus apa namanya, gue makan kan mie ayam itu, istilahnya apa, normal lah gitu makan. Nah pas istri gue tuh pengen ayam geprek apa gitu, lupa gue, pokoknya ayam ditepungin gitulah, tapi gak tahu ayam geprek atau bukan ya. Nah setelah itu gobloknya gue beli dong, bang beli ayam, karena bini gue tuh nunggu di tempat mie ayam. Bang beli ayam, gue gak nanya dia pakai nasi, ada nasi atau enggak. Gue beli ayam aja. Terus pas sudah di sama abangnya dibungkus, ada nasinya gak bang? Kata si abang nggak ada katanya gitu. Lah gue mau bilang gak usah deh bang, udah dibungkus. Akhirnya bini gue makan ayam doang, makan lagi itu daerah Cipatujah, makan bakso. Itu benar-benar karena kita gak ada niat buat pulang, nggak ada niat buat main juga gitu kan. Kita gak ada persiapan. Sampai dari Sindang Barang itu bini gue kan kedinginan ya, angin. Dia pakai jaket gue pakai jas hujan waktu itu, pakai jas hujan. Pokoknya seru dah waktu itu. Daerah situ seru banget. Next kalau ada kesempatan, terus pas lagi sehat dan ada rezekinya, gue mau ke sana lagi, sambil nge-vlog loh. Coba deh buat yang mau ke arah sana, gue yakin enak sih. Jalannya itu mulus, besar juga, muat lah 2 mobil papasan, itu muat banget. Dan kosong tuh nggak macet, gak ada apa gitu. Jadi lancar, ramai lancar. Jadi seru dah pokoknya. Untuk kalau ke Ciwidey sama juga, cuman bedanya kalau ke Ciwidey itu nggak lewat Sindang Barang, jadi dia tembus langsung Cidaun, terus langsung ke arah Pamengpeuk Garut. Tuh yang enaknya itu di Ciwideynya, enak, maksudnya enak tuh kebun teh, pokoknya enak tuh daerah Ciwideynya. Tapi benar-benar pengalaman yang spesial lah buat gue. Ini kita ke kiri ya, kalau lurus itu ke arah stasiun Lenteng, ke arah Jalan Raya Lenteng Agung. Kita lewat kiri aja ya. Dan mungkin
apa rencana gue berikutnya yang gak tahu kapan dan gak tahu gimana caranya. Gue tuh pengen ke daerah Yogyakarta tapi lewat selatan, yang lewat jalan Denles itu katanya kan. Atau kalau enggak gue pengen ke Anyer lewat utara, lewat Tarakan situ, terus pulangnya lewat selatan lewat Sawarna. Nah, cuman itu mungkin memerlukan waktu yang cukup panjang ya, dan gue gak tahu tuh perlu berapa hari. Soalnya bini gue lagi sakit sih sekarang, jadi kurang fit badannya. Mohon doanya juga ya buat kesembuhan istri gue. Karena kalau dianya gak ACC ya gak bisa berangkat. Orang dia yang memegang kekuasaan, orang dia yang ini yang megang dana. Gue tuh tipe orang yang suka ya udah jalan-jalan aja dulu. Masalah nginep makan, kalau makan kita bisa beli, kalau nginep gue sih pengennya ya kayak gue tuh bawa tenda terus nginep ya di tenda aja gitu. Kalau bini gue, istri gue itu lebih ke pengen nyaman, dalam artian kita oke perjalanan jauh gak masalah, tapi kalau tidur kita harus yang nyaman gitu. Gue ngerti sih, karena habis perjalanan jauh itu badan pegel-pegel, kalau kita tidur gak nyaman itu bisa makin parah pagi-paginya gitu. Gue ngerti itu sih. Sama contoh kayak gue kan kalau ke Pangandaran tuh ya, Pangandaran sampai Pangandaran kan waktu itu yang lewat Ciwidey itu, misalnya jam 8 ya. Di situ gue debat tuh sama istri gue, karena kata gue pengen makan dulu nih, kata gue gitu kan. Karena kalau udah masuk ke penginapan pasti malas keluar. Bini gue dia pengen penginapan dulu, pengen rebahan dulu baru makan. Gak bisa, kata gue, ntar kalau udah rebahan udah gak bisa keluar gitu. Akhirnya sepakat lah makan dulu tuh. Makan nasi goreng tuh 25.000 seporsi, ya lumayan enak sih, tapi menurut gua agak kemahalan lah gitu ya. Terus sewa penginapan waktu itu di Pangandaran karena hari biasa, malam minggu sih, weekend tapi hari biasa. Ini ke kiri ya, itu dari kanan dari arah Pasar Lenteng. Nah, hari biasa itu murah, dia nawarinya 300 awalnya. Ini ke kanan ya, kalau lurus ke arah Jagakarsa, ke arah Cipedak. Ini ke arah Joy kita. Dia nawarinya malam minggu 300, malam Seninnya kan bukan malam minggu, malam Senin nginepnya 2 hari tuh. Dia nawarinya malam minggu 300, malam Seninnya 150. Nah, istri gua yang kerja di situ nawar, ya udah gini aja 250 2 hari kata dia, kalau mau. Ya udah katanya, tambahin dah 20.000 buat rokok kata dia. Akhirnya nggak tahu tuh ditambahin apa enggak sama istri gua. Itu. Dan benar, habis makan masuk penginapan jam 10-an ya. Itu udah langsung tidur kita. Terus pagi-paginya kan mau sunrise ya. Kalau nggak salah enggak deh, kita enggak ke sunrise gitu. Kita bobo nyenyak gitu. Bener-bener capek banget. Tapi touring jauh itu seru sih. Cuman harus lebih persiapan, mulai dari fisik, motor. Itu harus bener-bener deh. Ya kalau ke kiri ke arah Ragunan ya, sana tuh. Jalan Kelapa 3. Itu benar-benar seru. Cobain deh kali-kali buat lo yang masih sendiri atau yang udah punya pasangan, entah pacar atau istri. Cobain deh motoran jauh gitu ya. Tapi ya entah kenapa kalau gue bareng istri itu, yang tadinya gak tahu jalan, yang tadinya takut sendiri, ya gue berani-berani aja gitu. Bahkan yang pas ke Pangandaran, yang pas lewat Sukabumi itu, ke Tasik lewat Sukabumi, gue itu masuk hutan Sancang, daerah Garut Selatan, jam 7 apa jam 8 malam gitu. Yang mana
Gua itu dengar dari kakek gua, dia kan dulu pernah ada saudaranya daerah situ juga dulu, terus pernah kerja daerah situ juga. Katanya Sancang itu ya terkenal mistis atau segala macem lah ya, gue juga gak tahu bener apa enggaknya. Gue lihat di map, emang di map itu apa namanya, hutan gitu hijau gitu. Di map itu kan beda kan ya, kalau banyak rumah kan beda tuh. Terus kalau hutan ya biasanya hijau tuh. Nah pas di situ tuh gue udah ini ke bini gue yang pegang map ya. Ini kita di mana nih? Ini kita di sini. Sebentar lagi kita ngejauhin laut. Karena kan hampir sepanjang jalur selatan itu pinggir pantai ya, pinggir laut gitu ya. Walaupun nggak dekat-dekat banget, nggak yang kelihatan lautnya, cuman pinggir gitu kan. Kalau di map. Ini bentar lagi kita ngelewatin laut. Daerah mana kata gue? Sancang katanya. Ya gue udah, tapi gue gak bilang ke istri gue udah, aduh, mana udah malam. Nah akhirnya waktu itu gue karena pakai helm yang kacanya gelap waktu itu, kalau dibuka banyak hewan-hewan yang masuk tuh yang kayak nyamuk itu laron. Kalau ditutup gelap, akhirnya gue pinjam kacamata bini gue tuh set. Nah di situ tuh di depan gue pas gue sebelum gue pakai kacamata, di depan gue tuh ada motor satu ke arah sana ya, searah sama kita. Terus apa namanya? Ini ke kiri ke arah Dadap Merah ya, Taman Dadap Merah. Terus gue pakai kacamata dulu, berhenti. Bentar lah, pakai kacamata gitu, bentar doang. Nah begitu gue kelar kacamata, gue gas kan, enak tuh. Nah motor yang depan tuh nggak ada, maksudnya nggak ada tuh, entah gak kekejar, entah emang dia mampir ke rumah gitu kan. Nah akhirnya gue jalan lah, ya adalah itu gue udah tahu di situ tuh agak-agak gitu kan, maksudnya mistis, nggak tahu halusinasi, nggak tahu ke bawah halusinasi gitu gimana gue juga. Cuma gue diam aja di situ. Nah gue kan pakai motor beat ya, lampu gue tuh nggak begitu terang, gue cuma ngelihat fokusnya ke marka jalan itu, marka jalan yang kuning itu apa istilahnya, hutannya hutan karet gitu. Bini gue sampai gini baca-baca kayak surat-surat pendek itu, malah bikin gue panik gitu kan. Tenang, kata gue, tenang, nggak apa-apa. Sampai kita nemu pabrik karet, perkebunan karet Milamare kalau nggak salah, karet ya kalau nggak salah deh. Terus gak jauh dari situ, di depannya tuh ada kampung. Walaupun cuma ya kampung dikit tuh, nggak yang kampung semuanya, nggak banyak rumahnya tapi dikit gitu. Nah di situ gue isi bensin dong, karena emang bensin gue udah mau habis banget. Gue isi eceran tuh seliter apa 2 liter ya, nggak tahu sebotol atau 2 botol, gue lupa lah. Waktu itu masih zaman bensin 7.000, sekitar tahun 2022 kayaknya gue tuh. 30 Agustus 2022 kalau nggak salah, nggak tahu 31 ya. Nah itu setelah itu karena gua isi bensin, ada bapak-bapak tuh, bapak-bapak kata bini gua, oh ya udah bareng aja sama bapak ini, dia sama isi bensin. Kata gua jangan, malu-maluin aja kan. Gua kan gengsi ya gitu kan. Bini gue nyeletuk dong, Pak mau kemana? Mau ke Cipatujah katanya. Oh bareng dong Pak. Emang kenapa? Kata si bapaknya gitu. Takut saya katanya gitu, kalau sendirian, kalau si motor. Lah takut apa, dari sini ke arah Cipatujah kan udah kampung semua neng katanya. Kalau dari sini ke belakang tadi baru takut. Oh feeling gue bener dong. Ini dari tempat bensin tadi ke belakang gue itu ke yang sepi, itu kata si bapaknya aja takut. Dan apa namanya, memang nggak ada rumah gitu, memang gelap. Terus gue dengar cerita juga pas udah ke itu kan, gue cerita ke teman-teman ya, teman gue bilang dia pas kerja di Bandung punya teman orang daerah situ yang siang hari aja daerah situ itu sepi katanya siang hari. Kata gue bener-bener, tapi ya
nggak pengalaman lah, pengalaman banget gitu. Mungkin ntar kapan-kapan bisa kesana lagi, tapi dengan catatan harus santai gitu, nggak terburu-buru. Itu cuma 2 hari doang gua berangkat Sabtu pagi, terus nginep dulu kan. Nah Minggu pagi itu sampai rumah istri gua, Minggu sorenya gua jalan lagi ke Jakarta. Bener-bener gua sakit pinggang sumpah, sebulan ada. Kocak sih tapi seru. Nah sekarang tuh istri gua pengen ke Sawarna, cuma belum terrealisasikan karena dia masih sakit. Maksudnya belum fit lah, kalau sakit parah sih enggak, tapi belum fit badannya. Takutnya gua bawa jauh dikit ntar malah repot. Tapi gue agak ragu gitu mau ke Sawarna. Kenapa? Karena gue udah pernah ke Sawarna sama teman-teman. Jadi kalau prinsip gue tuh kalau udah ke sana terus ternyata tempatnya B aja gitu kan. Kalau dulu menurut gue, kalau gue nggak tahu karena gue kurang explore kali ya. Jadi gue cuma ke pantai apa gitu, pantai Tanjung Layar apa gitu. Cuma ke situ doang. Karena waktu itu juga mepet juga, sama cuma 2 hari, jadi gue gak banyak explore tuh, makanya agak kurang itu. Kalau ke arah Ciwidey kan, ke arah selatan sana Jawa Barat itu banyak banget spotnya ya. Atau mungkin nanti nextnya ke Garut, mungkin ke kaki gunung ini Papandayan. Ada villa di kaki gunung Papandayan tuh, namanya cahaya apa gitu, cahaya pil apa. Tapi gua kayaknya pengen lewat jalur yang bukan jalur umum lah, maksudnya kayak lewat yang ini ke daerah Kamojang apa gitu. Gue lihat vlog yang lain tuh, di situ katanya enak, adem gitu, makanya gue mau nyoba ke sana. Nggak tahu kapan juga. Semoga aja bisa secepatnya lah. Mungkin rencana sih Januari ya, akhir Januari, tapi nggak tahu nih kemana jadinya. Itu juga dengan catatan kalau istri gue udah benar-benar fit, karena dia selama 3 bulan ke depan ini harus kontrol ke RSUD ya. Mohon doanya juga buat kesembuhannya, karena kemarin sempat dirawat juga 2 hari. Harus kontrol ke RSUD, jadi ya mungkin 3 bulan ke depan istirahat total, gak kemana-mana gitu. Dan yang bikin aneh itu gini ya, dulu ketika gua nggak nggak kepikiran buat nge-vlog kayak gini, itu gue sering banget jalan-jalan. Dalam artian jalan-jalan yang agak jauh lah ya, bukan keliling Jakarta. Kayak contoh ke Puncak lah minimal, atau kemana lah gitu, atau ke Jonggol kemana gitu. Pokoknya ke tempat-tempat yang lumayan bagus lah gitu, bahkan yang jauh gitu kan. Tapi ketika gue udah kepikiran nge-vlog gitu, kayaknya ada aja gitu. Gue rencana ini Kamis Jumat tanggal 17-18 Oktober, rencana itu mau ke Tasik, mau mudik. Hari Seninnya hari Minggu tanggal 13 bini gue dirawat, nggak jadi dong ke Tasiknya. Kayak ada aja, mungkin belum saatnya lu ini jalan jauh gitu kan. Lu masih harus keliling Jakarta dulu gitu mungkin ya. Ya oke lah, gue tunggu ininya. Semoga istri gue cepet fit lah.
Karena kalau sama jalan sama pasangan tuh enak, coba deh di motor bisa ngobrol sharing. Kadang kalau istri kita kan mungkin belum pernah, terus nggak tahu juga ini di mana, tapi kita pernah nonton misalkan walaupun kita belum ke sana tapi kita pernah nonton atau pernah lihat di mana gitu, lihat sini gitu, ini namanya daerah ini. Nah gue juga pernah tuh gara-gara YouTube. Waktu itu gue nonton YouTube sebenarnya gara-gara IG ya. Waktu itu IG itu pokoknya IG-nya itu IG daerah Bogor atau Explore Bogor atau apa ya. Dia itu masih bukan ngupload di IG itu ada ini video tentang Rawa Gede, agrowisata kopi Rawa Gede kalau nggak salah namanya. Dan itu digambar itu bener-bener bagus di video. Dan emang gue kesana juga bagus bener, kayak buat wisata alam gitu loh. Atau ada kolamnya, ada danaunya, terus lo kalau gak nginep lo bisa main di gazebo-nya, bisa ya bakar-bakar apa, masak-masak atau tiduran, sekedar tiduran. Kalau lo mau nginep bisa lo bawa tenda, bawa camper van. Cuman waktu itu tuh cuma di tempat wisatanya aja, nggak dikasih tahu jalan masuk ke sananya. Sampai akhirnya gue lihat tuh di YouTube yang lain kalau jalan masuk sana tuh emang jelek, tapi gue mikir oh masih bisa nih segini mah gitu. Gue bawa beat kan, masih bisa lah segini mah. Sampai sono astagfirullah jalannya hancur. Waktu itu kayaknya sekarang udah di aspal, kalau nggak salah katanya udah dicor. Itu parah tuh. Wah kata gua. Tapi sampai gitu sana. Sampai yang ngeri itu pulangnya. Gua pernah habis dari situ, dari daerah dari tempat wisata itu Nirvana Palay itu di Puncak 2. Pas pulangnya gua kan pertama ke agrowisata itu ya. Terus gue tuh udah punya feeling karena kalau rem motor gue itu gak pernah diservis jujur. Nah karena kan di Jakarta gak ada yang turunan yang ekstrim banget kan, jalannya datar. Terus pas gue dari agrowisata Rawa Gede itu gue udah punya feeling nih belum rem gue ya gitu, belum rem gue. Tapi enggak tuh, gue masih selamat alhamdulillah. Terus gak selang berapa lama, 3 minggu apa sebulan dari situ gue ke arah Puncak 2 Jongo ya, masih sejalur sih, cuma pas akhirnya beda doang. Pas mau nyampe nya gitu ke arah Nirvana tuh. Dari situ kan pagi-pagi berangkat normal kan, terus pas sorenya kan hujan. Nah pas sore hujan itu awalnya mau nginep tuh, tapi karena besok gua itu Sabtu malam Minggu ya, awalnya mau nginep tapi gue bawa teman-teman. Nah teman-teman itu masuk kerja minggunya, walaupun jam 10 masuknya ya, lembur nih. Akhirnya yaudah pulang aja tuh. Waktu itu hampir mau maghrib pulang. Gue udah feeling, gue udah pas turunannya turun terus jelek jalannya. Dari atas tuh udah mikir nih kalau belum gue lempar kemana nih motor gitu. Gue lempar kemana nih? Gue lemparin ke tebing sawah gitu kan, awalnya tuh udah mikir. Nah akhirnya tapi enggak deh alhamdulillah gitu, udah ngelewatin yang curamnya tuh alhamdulillah enggak ini gitu kan. Pas ada turunan dikit tapi jalannya emang rusak, ngeblong rem depannya gak bisa. Rem belakang kan emang kurang, rem depannya yang jadiin tumpuan sama gua itu ngeblong bener-bener. Nggak tahu mungkin karena kepanasan atau apa ya, gue belokin lah ke warung. Akhirnya gue mau nabrak warung tuh di situ. Astagfirullah, tapi kocak gitu kan pikir-pikir. Ayo benerin rem tuh di situ. Situ agak ini sih seru lah. Muda berkelana, tua bercerita gitu. Yang penting ada dana. Kan gue itu tujuan bikin vlog ini tuh sebenarnya gini,
gue kan hobi jalan-jalan ya. Nah gue itu pengen bikin vlog yang tentang jalan-jalan, yang mana di situ itu lu bisa jalan-jalan enak, istilahnya terus kenyang, tapi dengan budget yang minimal gitu. Nah, gue pengennya gitu sih ke depannya. Cuma nggak tahu nih rencananya seperti apa eksekusinya gitu. Yang jelas pengennya sih seperti itu ya. Semoga aja. Mulai dari penginapan yang murah atau apa gitu. Oke guys, sekian aja cerita di pagi hari ini ya. Jangan lupa tonton video gue yang lainnya ya. Mungkin nanti kedepannya akan lebih banyak video-video menarik. Semoga saja ya, yang di luar, yang jalan-jalan keluar Jakarta sebagainya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, dan mohon koreksinya juga kalau ada salah apapun. Oke, semuanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.